Okay, hello students. Welcome back to our English class with you, and I'm your English teacher Adam Bahas SPD. I'm so excited to see you again, my dear student. And this time we are going to talk about a topic that is really interesting topic. Before we are going to continue it, I'd like to show you some picture. Please look at the picture. Yeah, this is the first picture for you. Do you know it? It is, what is it place? Mulut Seribu. Yeah, in Rote Island. Some of the tourism place in Rote. Mulut Seribu. The other one, Membrala Beach, Boa Beach, Telaga Nirwana Beach, and the other place. Good. I think it's beautiful place in Rote, tourism place. Okay. The other place, have you ever been to Bali? It is Tanah Lot in Bali. It is Danau Bratan in Bedugul, Bali. Kebun Raya Bedugul in Bali. Okay. Let's see to the topic for today. We are going to talking about recount text. Recount text is the text which tell us about something happened in the past. Do you understand? Text recount adalah sebuah teks yang terjadi atau yang menceritakan kembali sesuatu di waktu lampau. Ya, teks ini menceritakan sesuatu yang terjadi di waktu lampau. Tujuan pembelajaran kita hari ini, or the aim of our study for today is memahami makna teks recount yang diberikan guru, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, serta unsur kebahasaan teks recount, dan siswa mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan recount teks. Oke, the next. Sebelum kita masuk ke sana, ya, untuk kita lebih jelas mengetahui tentang teks recount itu seperti apa. Teks recount ini dia terdiri dari beberapa bagian, yaitu tujuan komunikatif teks recount, yaitu melaporkan peristiwa, kejadian, atau kegiatan dengan tujuan untuk memberitakan atau menghibur. Struktur teksnya adalah pengenalan, yaitu memberikan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan. Dan peristiwa itu biasanya disampaikan atau diceritakan secara kronologi. Komentar pribadi dan pengenalan ulang yang merangkum rentetan peristiwa. Berikutnya, ciri kebahasaan daripada teks recount. Dia menggunakan noun atau terdapat nouns dan pronouns. Jadi kata ganti dan kata-kata benda. Action verb atau kata kerja tindakan. Kata kerja yang misalnya apa? Go, sleep, dan sebagainya. Dia menggunakan kata past tense. Conjunction atau kata penghubung yang dan juga time connectives yang mengurutkan peristiwa tersebut. Let's see to the text. Nah, kita sekarang melihat teksnya dulu. Last summer holiday, my family and I spent one night at the countryside. We stay in a small house. It had big garden with lots of colorful flowers and a swimming pool. First, we made a fire in front of the house. Then, we sat around the fire and sang lots of songs together. After that, we came into the house and had dinner. Next, we sat in the living room and watched a movie. Finally, everybody fell asleep there. We woke up very late in the morning and had breakfast. In the afternoon, we went home. We were all very happy. Okay, guys, please look at the text. The first paragraph. Kita akan melihat di sini tentang paragraf yang pertama. Teks ini menceritakan tentang peristiwa yang dialami atau sesuatu yang dialami oleh penulis atau pengalaman pribadi penulis. Berarti the teks ini disebut dengan personal recount, berkaitan dengan pengalaman pribadi. Last summer holiday, liburan yang lalu, my family and I spent one night at the countryside. Keluarga saya dan saya menghabiskan liburan kami semalam di luar kota. We stay in a small house. Kami tinggal di sebuah rumah kecil. It had a big garden with lots of colorful flowers and a swimming pool. Ada taman yang besar, yang luas, dengan beraneka ragam bunga-bunga atau berwarna-warni bunga-bunga dan sebuah kolam renang. First, we made a fire in front of the house.
Pertama-tama kami membuat api unggun, maksudnya di situ di depan rumah. Then kemudian we sat around the fire and sang lots of songs together. Kemudian kami menyanyikan lagu bersama-sama. After that, setelah itu, we came into the house and had dinner. Kami masuk ke dalam rumah dan makan malam. Next, selanjutnya, we sat in the living room and watched a movie. Ya, selanjutnya kami masuk dalam ruang tamu atau keluarga untuk menonton TV. Finally, everybody fell asleep then. Pada akhirnya semua tidur. We woke up very late in the morning. Kami bangun besok hari terlambat bangun, maksudnya bangun kesiangan, and had breakfast. In the afternoon, we went home. Kembali ke rumah atau pulang pada sore hari. We were all very happy. Kami semua sangat gembira. Oke guys, di sini kita melihat bahwa pengalaman penulis di sini punya pengalaman yang menarik. Mereka merasa senang dan gembira. Di dalam teks recount itu, ya, ada juga pengalaman buruk dan bahkan pengalaman-pengalaman yang menarik. Pengalaman buruk itu misalnya, oh kemarin sore saya jatuh dari sepeda dan saya terluka. Ya, dan langkah selanjutnya adalah mungkin saya ditolong, diobati dan seterusnya. Nah, itu pengalaman-pengalaman buruk. Kita akan melihat di sini struktur teks atau bagian-bagian penting dalam teks recount ini. Selain isi, kita mengidentifikasi or how to identify special information atau informasi-informasi tentang teks recount, the structure of text recount. Nah, kita mulai dengan yang pertama. First, it's about structure of the text or the steps of the text. The steps of the text, yang first is orientation, then events and reorientation. The first paragraph is talking about orientation. It shows about, ya sama, menceritakan kepada kita tentang pengenalan atau orientation atau pengenalan akan waktu, pengenalan akan tempat, dan pengenalan akan tokoh. Contoh, last summer holiday, my family and I spent one night at the countryside. Seperti saya sudah jelaskan tadi bahwa liburan kali lalu. Dia menggunakan kata kerja kedua, spent. Di sini ada warna kuning. Spent, stay, had, made, sat, sang, had, watch, woke up, went. Nah, tadi saya sempat sampaikan bahwa dia juga menggunakan namanya time connectives atau conjunction atau kata penghubung. Kata penghubung ini seperti ini. First, then, after that, next, finally. Okay students, we are going to discuss about the steps of a narrative text. First is orientation, events, and reorientation. Bagian events ini artinya bagian isi daripada teks, bagian isi atau bagian ini di teks tersebut. Sehingga coba kita langsung saja ke bagian pertanyaan yang saya sudah siapkan untuk kita semua. Bagian pertanyaan coba diperhatikan baik-baik di sini. Answer the questions according to the text above. Jadi di sini kita melihat bahwa kita menjawab pertanyaan ini sesuai dengan teks yang ada di atas. The first question, what kind of the text? Nah, jadi di sini jenis teks apa ini? Adalah teks recount. Orientation bagian pertama. Kenapa bagian nomor 1 ini menanyakan tentang pertanyaannya what kind of the text? Karena di sini kita belajar tentang jenis-jenis teks. Salah satunya adalah teks recount. In orientation, who spent the holiday? Who berarti tokoh. Pengenalan siapa? Tokoh. Berarti the family and the writer atau the writer and his family. Where did they spend the holiday? At the countryside. Tadi sesuai dengan teksnya. The third, part 3, series of event. What did they do first? What did they do after that? What did they do next?
what did they do finally? What did they finally do? Nah, jadi bagian pertama ini orientation dan bagian kedua itu events. Nah, kenapa demikian? Karena di dalam text recount itu teks yang diceritakan secara bertahap. Makanya di sini pertanyaannya saya susun secara berurutan sesuai dengan konteks teks yang ada. What did they do first? First, tadi di teksnya, first they made a fire in front of the house. What did they do after that? Setelah itu mereka buat apa? Tadi jawabannya ada di teks. Oke. Dan paling terakhir di sini ya, tentang how did the writer close the story. Jadi di sini reorientasinya di sini atau penutupnya di sini. Ya, jadi reorientation ini adalah penutup dari cerita tersebut atau teks tersebut. Ya, tadi dikatakan bahwa they were all very happy. Mereka semua gembira. Nah, jangan lupa di sini paling terakhir kita harus ya bisa tahu tentang kata kerjanya yang mana sih, yang tadi saya sudah tanda dengan tanda kuning itu. Kalau bisa apa? Kita menulis kembali, write the action verbs, tulis kata kerjanya dan dihafal. Ya, ini lingkari. Baik, itu mungkin itu saja yang dapat kita pelajari hari ini. Ya, silahkan mungkin ada masukan, silahkan tulis masukannya di bawah ini atau tanggapannya ditulis di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih. See you next time. Goodbye.